Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Srinana Dewi. NPM saya 2152013. Baik, untuk kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Matkul Politik Hukum yang diampu oleh Bu Rina. Saya mengambil judul tentang implementasi pembukaan lahan pada hutan lindung di Kecamatan Musa, Kota Batam. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam tahun 2022. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian politik hukum. Sedang politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu berarti kota yang berstatus negara kota atau city state. Sedangkan hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat. Nah, pengertian politik hukum merupakan terjemahan dari bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda, yaitu Rechtspolitik, yang merupakan bentuk dari dua kata, yaitu Recht dan politik. Dalam bahasa Indonesia, kata Recht berarti hukum. Kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu hakam. Kata jamaknya yaitu hakam, yang berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan hukuman, dan lain-lain. Sedangkan pengertian politik hukum yaitu serangkaian konsep asas kebijakan dasar dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan serta penegakan hukum. Menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang hendak dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arahan perkembangan hukum yang dibangun serta mencapai tujuan negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian politik hukum menurut ahli. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah legal policy, yaitu garis atau kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum yang baru yang akan diberlakukan maupun dengan penggantian hukum yang lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Selanjutnya, dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan ke semuanya, yaitu maksudnya untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, konsep politik hukum. Konsep politik hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsep politik hukum sudah menjadi bagian dari proses globalisasi yang telah mempersatukan masyarakat dunia sebagai komunitas tunggal, saling bergantung dan terbuka. Perlu diketahui bahwa globalisasi merupakan proses multidimensi yang asimetris atau keadaan yang tidak merata. Di suatu sisi, keadaan sering menjadi sumber konflik dan kekerasan, namun di sisi lain terdapat keadaan kerjasama dan harmoni dalam berbagai permasalahan dunia. Konsep politik hukum yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoritas. Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan bagi berperannya potensi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijakan umum. Selanjutnya, saya mengambil contoh politik hukum, yaitu Perda Provinsi Kepulauan Riau nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2021 sampai dengan 2041. Tujuannya, penataan ruangan wilayah kota adalah untuk mewujudkan ruang kota Batam menuju Bandar Dunia Madani berbasis sektor pariwisata, perdagangan dan jasa, maritim, logistik, dan industri yang bertaraf internasional.
Selanjutnya, lembaga atau penjabat pembuat Perda Provinsi Kepri nomor 3 tahun 2021 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Batam tahun 2021 sampai dengan 2041, yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dan Wali Kota Batam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi muatan Perda Provinsi Kepulauan Riau nomor 3 tahun 2021 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Batam tahun 2021 sampai dengan 2041, yaitu terdapat dalam 15 bab dan 92 pasal. Dalam slide selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari bab dan terdapat di dalam pasal berapa. Bab 1, ketentuan umum, terdapat di dalam pasal 1 sampai dengan 3. Bab 2 berisi tentang lingkup wilayah perencanaan, terdapat di dalam pasal 4 sampai dengan pasal 5. Di dalam bab 3, tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, terdapat di dalam pasal 6 sampai dengan pasal 8. Bab 4 berisi tentang struktur ruang, terdapat di dalam pasal 92, terdapat di dalam pasal 2 sampai terdapat di dalam pasal 9 sampai 22. Dalam bab 5 terdapat berisi tentang pola ruang wilayah kota. Terdapat di dalam pasal 23 sampai dengan 39. Bab 6 berisi tentang penetapan kawasan strategis. Terdapat di dalam pasal 40. Bab 7 berisi tentang arahan pemanfaatan ruang. Terdapat di dalam pasal 41 sampai dengan 44. Dalam bab 8 terdapat ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Terdapat di dalam pasal 45 sampai dengan 77. Dalam bab 9 berisi tentang hak, kewajiban, dan peran masyarakat. Terdapat di dalam pasal 78 sampai dengan 86. Di dalam bab 10 berisi tentang kelembagaan, terdapat di dalam pasal 87. Di dalam bab 11 berisi tentang penyelesaian sengketa, terdapat di dalam pasal 88. Di dalam bab 12 berisi tentang penyidikan, terdapat di dalam pasal 89. Di dalam bab 13 berisi tentang ketentuan pidana, terdapat di dalam pasal 90. Di dalam bab 14 berisi tentang ketentuan lain-lainnya, terdapat di dalam pasal 91. Di dalam bab 15 berisi tentang ketentuan peralihan, terdapat di dalam pasal 92. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kejelasan rumusan Perda Kepri nomor 3 tahun 2021 tentang perencanaan tata ruang wilayah Kota Batam tahun 2021 sampai dengan 2041. Yang menjadi rujukan saya yaitu di dalam bab 5 perencanaan pola ruang wilayah Kota bagian kedua kawasan peruntukan lindung. Dalam pasal 24 kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf A terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan cagar budaya, kawasan ekosistem mangrove, ruang terbuka hijau, dan badan air. Selanjutnya di dalam pasal 25, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud di dalam pasal 24 huruf A, yaitu kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 19.395 hektar yang berada di Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Bulang, Kecamatan Galang, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Sagulung, Kecamatan Sungai Beduk, dan Kecamatan Sekupang. Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 27 kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf C yang terdiri dari kawasan pelestarian alam dan kawasan taman buru.
Selanjutnya, pada kesimpulan Perda Provinsi Kepri nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2021 sampai dengan 2041. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup, mencapai sumber daya alam dan sumber daya buatan. Di dalam bab 5 pasal 24 huruf B tidak menjelaskan secara jelas mengenai kawasan konservasi secara jelas. Berikut link YouTube saya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.